Jabar harus bersih dari tambang ilegal, Deddy Mulyadi siap sikat abis. Jayantarannews.com, Jabar. Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi, menegaskan bahwa ia tidak gentar menghadapi pelaku penambangan ilegal di wilayah Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Deddy menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin dalam menindak aktivitas ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Kalau penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Di rumah saja, ujarnya tegas. Deddy juga mengungkapkan rencananya untuk menggunakan pendekatan hukum yang tegas dalam memberantas penambangan ilegal. Selain menerapkan Undang-Undang Pertambangan, ia berencana menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap para pelaku. Hal ini dikarenakan mereka tidak membayar pajak selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya Undang-Undang Pertambangan, kita ingin melakukan pendekatan Undang-Undang Tipikor, jelas Deddy. Selain penegakan hukum, Deddy menekankan pentingnya proses pemulihan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Ia menyatakan akan menghitung biaya yang diperlukan untuk merehabilitasi area yang terdampak. Kita harus merecovery lagi. Saya nanti akan hitung itu, berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal, ujarnya. Sebelumnya, Deddy telah melakukan inspeksi ke beberapa lokasi tambang ilegal, termasuk di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dan Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Ia menemukan bahwa izin operasi tambang-tambang tersebut telah habis masa berlakunya dan aktivitasnya telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Deddy menegaskan komitmennya untuk membersihkan Jawa Barat dari praktik penambangan ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber berita, DPD PPWI Jawa Barat. Simak videonya. KDM, Jabar harus bersih dari tambang ilegal. Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan undang-undang korupsi. Karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan yang berdampak pada kita harus merecovery lagi. Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal. Ya, oke. Kenapa? Ya kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin. Ya, di rumah aja. Kan Pak Presiden itu sudah ada Impres nomor 1 tahun 2025. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, nol. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diperiksakan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat. Itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Dan itu akan kami fokuskan untuk satu, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK. Dua, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK. Tiga, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, Jalan Penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat, meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi. Ini akan menjadi fokus mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas membantu. Nah, itu seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah. Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi.